guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini gue akan menceritakan sebuah pengalaman yang sensitif dan hal yang pelajaran banget buat hidup gue. Pada tahun 2018 gue kehilangan mobil gue di salah satu car wash di Jakarta. Saat itu masih siang hari dan berujung hujan. Tempat cuci mobil gue ini di car wash ini sebenarnya gue tuh udah lumayan sering sih cuci di sana. Jadi ibaratnya udah langganan lah, lumayan langganan. Lalu sesampai di sana gue kasih kunci mobil gue ke kasir. Lalu dari kasir dipindah tangankan ke tukang cuci mobil untuk dicuci kolongnya. Posisi gue duduk ini di dekat kasir, tapi gue ketutupan mobil. Jadi gue itu di selatan, posisinya itu gue selatan, lalu mobil gue itu di utara. Jadi seberang-seberangan. Nah, kasirnya itu di timur. Nah, singkat cerita, gue tuh duduk sambil main handphone, tapi gue tuh juga sambil ngintip. Oh, mobil gue tuh saat itu sebentar lagi udah mau selesai, tinggal dikeringkan. Nah, kejadiannya, jadi si maling ini ngambil kunci mobil gue itu di tiang dekat mobil yang dikeringkan. Jadi di sana itu tukang cucinya taruh kunci pelanggan di deket tiang. Nah, lalu si maling ini saat itu hujan. Maling ini langsung bawa mobil gue keluar. Dia langsung ngebut. Nah, gue kaget dong, gue agak shock, terus gue marah-marah kan sama tukang cucinya. Kok mobil gue dibawa pergi, lu kemanain gitu. Terus muncullah manajernya bilang, gue pikir itu mobil si orang itu, si maling itu. Dia pikir tuh si maling itu pemilik mobil itu. Pikirnya, kok nggak bayar main langsung pergi. Ternyata gue adalah pemilik mobil aslinya. Salah satu tukang cuci mobil ngambil motor. Nah, gue dibonceng sama dia untuk mengejar si maling itu. Cuman apesnya itu lagi hujan, jadi susah ya gitu. Udah cari-cari nggak ketemu. Akhirnya lapor ke Uchiha Station. You know, Uchiha kalau di film Boruto tau lah apa ya. Lalu udah sampai di Uchiha 1, dilempar ke Uchiha Station 2. Udah sampai di sana, lalu dilempar lagi ke Uchiha Station 3. Mungkin ini yang Uchiha Station yang besarnya. Udah sampai di sana, hujannya juga udah berhenti. Oke, gue masuk, gue lapor kehilangan, udah diminta keterangan juga. Lalu balik lagi ke car wash itu. Dari car wash itu bersama salah satu Uchiha dimintain, ini ada CCTV nggak? Ternyata CCTV-nya itu mati, nggak pernah dihidupin. Mati apa rusak? Kan, udah nih, udah keterangan, jadi minta keterangan, baru balik lagi deh ke Uchiha Station 3 yang paling besar. Oke, di situ sambil nunggu gue telepon orang tua gue. Jadi nyokap gue ke Uchiha Station 3. Tuh gue ditemenin sama nyokap gue, udah dimintain keterangan. Lalu salah satu Uchiha kasih tahu informasi ke Uchiha lainnya bahwa telah terjadi kehilangan mobil. Mungkin saat itu gue yang keberapa, ternyata yang kehilangan mobil juga ada.
Nah, akhirnya kan gue udah dapet surat keterangan kehilangan dari Uchiha. Setelah itu gue balik pulang ke rumah. Untungnya STNK dan BPKB masih gue pegang. STNK kan di dompet, kalau BPKB kan di rumah. Jadi besoknya salah satu Uchiha telepon gue untuk dimintai STNK aslinya, karena untuk di nonaktif atau dimatikan STNK aslinya. Oke, gue kesana gue kasih. Dari Uchiha Station akhirnya gue minta pertanggungjawaban dari si pihak car wash ini. Si pihak car wash ini awalnya nggak mau tanggung jawab awalnya. Oke, gue geram dong, gue nggak suka. Akhirnya gue kontak teman gue, lawyer. Gue kontak dia, lalu akhirnya gue sama lawyer ini kita mau ke tempat Anbu. Kalian tau lah tempat Anbu itu apa. Lalu udah tempat Anbu, jadi lawyer gue ini mau somasi ke car wash ini. Oke tuh, ke car wash ini udah disomasi, kita coba untuk deal-dealan lagi nih sama si pihak car wash. Oke, si manajer ini ngomong, gue akan kasih lu 10 juta aja. Ya gue gak terima dong, Gila lu masa udah ilangin barang milik konsumen orang lain, masa sih lu ngasih cuma 10 juta? Gila, otak lu kemana gitu loh. Oke tuh, gue gak terima dong, gue gak deal. Besok-besoknya gue datang lagi. Terus gue lupa deh besok-besoknya gue datang lagi atau si manajer ini kontak ke lawyer gue. Dia bilang, gue kasih tawaran. Si manajer ini ngomong 40 juta. Tapi BPKB aslinya dia minta. Coba deh, kok saat itu gue ngerasa aneh. Kok lu kasih tawaran 40 juta, tapi kok BPKB-nya lu minta gitu loh. Aneh gak sih? Buat gue sih aneh. Gue gak terima dong, gila lu 40 juta. Kalau lu kasih gue 80 juta masih oke gitu kan. Karena mobil gue ini kan udah lama, kayak mungkin hampir 10 tahun sih ada, kayaknya hampir ya. Karena gue gak terima, gak deal-dealan, akhirnya masuklah ke tempat Anbu. Lalu kan biasa kalau tempat Anbu itu kan awal-awalnya kan pasti mediasi dulu. Buat teman-teman pasti kalau kita ada kasus pasti dimediasi dulu. Udah masuk ke mediasi sama salah satu Anbu di sana, petinggi Anbu di sana. Gak ketemu lah, pokoknya gak ketemu, deal-dealnya udah sampai 3 kali kalau gak salah deh. 3 kali gak deal. Nah si Anbu ini ngomong ke si manajer dari pihak car wash, Pak, Bapak kalau masuk ke udah sampai tahap sidang Anbu itu Bapak bisa kalah loh katanya. Karena kan ini kan pihak Bapak yang kelalaian dalam bekerja. Jadi Bapak bisa disalahkan loh katanya, bisa kalah. Oke lah, gue udah dikasih hope tuh, udah dikasih harapan. Udah lah, dia gak mau, deal-dealan yang gak ketemu ya sudah. Pada hari H, sidang pertama di tempat Anbu adalah 3 Anbu. Nah, gue lupa berapa kali
sidangnya kayaknya sampai 3-4 kali ya, gue lupa deh. Ada sidang putusan, sidang pemeriksaan, sidang kesimpulan gitu. Pokoknya total tuh 1 tahun aja. Hasilnya itu dibilangnya gue ini salah gugat katanya. Harusnya gugatnya perseorangan. Jadi yang gue gugat ini adalah perusahaan yang masih dalam bentuk CV, dan gue juga gugat si manajernya ini. Gue nggak ngerti sih kenapa sampai YTTA, padahal udah ngasih surat kehilangan mobil oleh Uchiha Station loh. Kenapa kok bisa gitu ya? Nah, gue tuh udah jadi korban di car wash 1. Terus gue udah jadi, hasilnya YTTA. Gue udah jadi korban lagi 2. Nah, gue udah korban yang ketiga juga nih. Jadi korban yang ketiga. Jadi gue punya teman, dia tuh indigo, dan dia kasih tau gue, itu lu diikat katanya, kata si indigo ini, lu tuh diikat pakai kayak diikat tali gitu supaya lu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, lu tuh nggak rese, supaya lu tuh nggak rese sampai ke tempat Anbu. Ini katanya si indigo. Terus ya cuman si indigo gue ini, teman gue ini ngebantu dalam proses kayak supernatural gitulah, supaya gue nggak dikekang gitu loh, supaya gue tuh nggak macem-macem sama mereka. Coba lu bayangin guys, gue udah tiga lah, gue udah 3 ya, udah 3 deh. Gue yang korban, gue yang ditekan. Ya pelajaran lah guys, pelajaran kehidupan. Jadi teman indigo gue ini bilang ke gue kalau yang maling ini lagi butuh duit buat kawin di kampungnya. Ya moga-moga tuh maling kalau nonton video gue ini, ya mudah-mudahan tobat lah ya. Nah teman-teman, saran gue supaya teman-teman yang punya motor atau mobil yang supaya tidak mengalami kejadian seperti gue lagi, itu kunci harus kita yang pegang. Pokoknya jangan pernah ngasih kunci ke tukang cuci ataupun yang bukan tukang cuci. Pokoknya dari masuk sampai keluar kita yang keluarin. Nah jadi gue juga ada cerita yang lain. Jadi ada salah satu korban juga yang kehilangan mobil di car wash tempat yang berbeda. Jadi si pemilik mobil ini lagi dicuci tuh mobilnya. Udah selesai, udah dicuci mobilnya. Lalu si pemilik mobil ini mungkin makan dulu di dekat situ, nggak jauh lah, pokoknya bisa sambil ngelihat mobilnya. Nah jadi ada orang lain yang berpura-pura menjadi karyawan di car wash itu. Dia bilang, "Pak, ini mobilnya mau dimundurin atau apa gitu." Dikasih lah tuh pemilik mobilnya ngasih kuncinya ke karyawan yang ngaku-ngaku. Udah dikasih, langsung dibawa pergi. Jika teman-teman bertanya car wash-nya di mana sih, gue nggak bisa bilang, takut mencemarkan nama baik. Cuman car wash itu masih ada. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video ini.
Kalau teman-teman punya pengalaman atau mau saran, itu boleh banget isi aja di kolom komentar. So, bye bye guys.